Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Otri Oten Ongo Official. Di sini kita akan memviralkan orang-orang yang memang minta diviralkan, sahabat. Dan kali ini orang yang akan kita viralkan itu adalah seorang murtadin yang mengaku namanya itu adalah Muhammad Qasim. Sampai hari ini namanya masih itu juga katanya ya, sahabat. Dan karena Ncopa Pincopi alias Yusuf Manubulu sudah tidak pernah mengupload video Oten Ongok Raya lagi, karena memang itu yang membuat dia masuk ke dalam prodeo, karena menampilkan orang-orang yang suka berbohong. Tapi ada penggantinya, sahabat, yaitu channel si Cornelius Rahtomojati. Ya, di sini ada channelnya, saya tampilkan, saya lihatkan ke Anda semua. Dia mengepul ya, dia menjadi pengganti dari Ncop Papin Copi sekarang. Nah, ini dia ya, Cornelius Rahtomojati. Ini beberapa jam yang lalu, 5 jam yang lalu ya sahabat, dia mengupload video tentang si Qasim ini. Judulnya sama persis seperti judul yang dibuat oleh Ncop Papin Copi dulu. Muslim berjumpa Yesus secara langsung, akhirnya menjadi Kristen. Ini judulnya jadi koplak betul ya sahabat. Berjumpa Yesus secara langsung. Abaikan ayat ini ya. Ya, yang tampil di depan layar Anda ini abaikan. Yang Kristen, bukan yang Kristen, Oten itu pasti mengabaikan ayat ini. Kristen ya tentu bingung. Karena Yesus sendiri mengatakan dia tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Ini malah bertemu secara langsung katanya. Dan diakui pula oleh seorang pendeta Cornelius Rahtomojati ini. Kan ongok namanya itu ya. Dan bagaimana isi videonya itu? Mari kita simak bersama-sama. Saya sudah download videonya. Baiknya kita tonton di video yang sudah kita download saja supaya tidak macet ya sahabat. Nah, ini dia. Dia mengaku awalnya itu beragama Muslim pastinya, karena memang begitulah pola yang mereka pakai. Karena itu harga jual supaya banyak yang nonton kan. Kalau ngakunya nanti dari Hindu, Buddha, Konghucu, atau Kristen tapi Katolik, atau sebaliknya Protestan pindah ke Katolik, atau Ortodok ke Kristen, Katolik, Protestan, nah itu nggak asik ya. Harus dari Islam. Jadi ada keharusan di Oten itu sahabat, supaya orang bisa tertarik untuk nonton. Ya, ini dia pengakuannya. Semuanya, saudara-saudaraku dimanapun berada, sore ini, selamat sore. Perkenalkan nama saya, nama lama Muhammad Qasim. Saya latar belakang dari Muslim. Latar belakang dari Muslim pasti itu, dan sudah diawali dengan sebuah nama yang notabene juga nama Muslim, Muhammad Qasim. Itu pengakuannya. Coba kita percepat di menit ke 34 sahabat. 34:19 detik. Apa katanya di sini? Nah, di sini. Pas gitu kan. Ya udah, maaf ya dulu kita percaya dukun. Makanya itu maaf ya, waktu di seberang itu saya terlalu yakin dengan orang-orang pinter paranormal. Saya kalau mau nyari kerjaan aja selalu didoain, minta-minta ke orang paranormal ya kan. Nah, ini. Ini Oten itu gampang sahabat ya. Kalau untuk membongkar aibnya Oten ini atau tipu-tipunya Oten ini gampang. Lihat di awal dia ngaku sebagai siapa, agamanya dulu apa, lalu dengarkan sampai beberapa menit ke depan. Pasti ketahuan bahwa si Ongo ini hanya ngaku-ngaku seorang Muslim, tapi tidak pernah menjalankan syariat Islam. Fakta kan, dia sendiri yang ngaku ketika dia itu masih di seberang, maksudnya masih di Islam, dia sangat percaya dengan dukun, paranormal. Berarti si Ongo ini dari awal memang tapir itu saja ya, syirik lagi ya kan, dosa besar yang dia lakukan. Kita anggap saja dia pernah Muslim dulunya. Nah, setelah dia mengaku-ngaku seperti itu, saya di atas itu saya keliling-keliling dong. Mungkin kalau saat ini kalau ditayangkan itu di KKR itu mas, mungkin saya sampai saat ini masih ada. Kenapa? Saya kan naik ke atas panggung itu kan sorot kamera kayak band gitu kan, lampunya itu kan kayak lampu kayak nyanyi band gitu kan, karena lampunya banyak. Nah, pas pendeta nyanyi besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Saya bilang, kok ini lagu enak gitu.
terus nyentuh ke hati saya merasa damai sejahtera gitu, saya merasa nggak ada beban. Ya, ini ya fakta berikutnya bahwa si Ongo ini betul-betul tapir dari awal, percaya kepada peramal atau dukun, dan dia juga tersentuh ketika mendengarkan lagu-lagu rohani. Besar anumu. Ini dia masih muslim nih. Di sini dia mendengarkan lagu itu masih muslim katanya, tapi dia lebih tersentuh mendengarkan itu. Ya, si Ongok Raya yang ngaku muslim ini diajak KKR kan gitu ceritanya kalau Anda dengarkan videonya yang selama 58 menit ini, dia diajak KKR oleh temannya dan ketika mendengarkan lagu semakin bertambah besar anumu gitu. Nah, dia tersentuh. Muslim mana coba yang tersentuh mendengarkan lagu itu? Dan cerita kopla ini semakin berlanjut di menit 17, sahabat. Coba kita percepat ke menit 17. Teman saya tuh yang lain pada gimana gitu kan, kita kan nggak berpisah gitu kan, waktu lari itu kan pada misah gitu kan ya. Terus saya bilang gini, lagi minum ada telepon masuk gitu, telepon masuknya gini, salam, saya bilang assalamualaikum, dia nggak jawab, saya bilang kok salam, semalam ada yang telepon saya ya, saya bilang gini, oh iya bapak yang di acara itu bukan yang semalam. Dia bilang gini, iya, kenapa pak, bapak yang nyanyi bukan yang semalam. Iya, kenapa, kata dia bilang tuh, pak semalam saya ngeliat orang sosok tinggi besar, terus ngeliat ada sinar di samping bapak, sinar 6 warna, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, ya udah kamu datang ke tempat saya, dia nggak nyebut gereja, dia bilang gini, kamu datang ke CWS gitu kan. Ternyata dia ditelepon oleh orang yang katanya bernyanyi waktu KKR itu, yang membuat hatinya tersentuh. Ketika di acara KKR itu dia melihat cahaya 6 warna. Kalau sekarang bisa kita terjemahkan bahwa ternyata yang dia lihat itu cahaya 6 warna itu yang berbadan bertubuh tinggi besar itu adalah Tuhannya dia sekarang. Anda kalau tidak percaya berarti Anda masih waras tuh. Kalau percaya, nah berarti Anda oten. Tuhannya 6 warna dan tinggi besar, sahabat. Dan kekoplakan demi kekoplakan akan terus berlanjut. Kita lanjutkan di menit ke 19.06. Udah gitu saya naik busway, Bapak Ibu ya, saudara-saudara. Di Jakarta itu kan kalau nggak macet antri ya. Kalau nggak macet antri, tapi hari itu benar-benar spesial banget. Tuhan itu memberikan waktu buat saya itu sesuatu yang luar biasa, yang spesial. Biasanya naik busway, kalau nggak macet, kalau nggak antri macet. Ini enggak, dari Monas saya jalan ke Gambir ya, karena saya lewat belakang. Di Gambir itu saya naik busway. Biasanya kan Jakarta itu biasanya kan ngantri, ini enggak. Itu naik busway, di dalam busway itu kan cuma ada sopir sama konektor waktu itu. Nah, itu benar-benar terbang tuh naik busway itu terbang. Gitu ya. Naik busway kayak terbang nih, betul-betul hancur ini ya. Ngarangnya kelihatan betul, sahabat. Naik busway kayak terbang. Ini fakta ini yang diceritakan. Kalau oten-oten yang lain kan biasanya mimpi kan, masih oke lah, mimpi gitu. Tapi ini fakta, sahabat. Kenyataan yang dia sampaikan katanya. Katanya fakta, tapi dalam pandangan kita itu sangat halusinasinya sangat tinggi itu. Naik busway, terbang, shoo. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut kepada kekoplakan berikutnya di menit ke-20 ini, 20.14. Kamu saya tunggu jam 10. Saya itu nyampe. Ya, ini dia menuju ke tempat bapak yang nyanyi ketika KKR itu ya, sahabat. Nyampe terminal Kalideres itu jam 10 kurang seperempat. Jam 10 kurang seperempat. Nah, udah gitu saya mandi, ya kan? Mandi, pakai baju rapi lah pokoknya. Dia bilang, kamu saya tunggu jam 10. Saya itu mandi cuma berapa menit gitu ya. Mungkin saya mandi 10 menitan gitu, kan lama. Karena dia bilang, saya tunggu kamu, kan, kata pendeta Asin. Nah, udah begitu, uang saya 75.000, Bapak Ibu. Uang saya 75.000 nih. Yang uniknya, saya dari kosan saya itu ke Kalideres jalan kaki, karena kan di belakang terminal kan kosnya. Saya jalan kaki, saya bilang, bang, kalau mau ke Taman Palem berapa? Ini alamat ini, tahu nggak? Oh tahu, berapa? Saya bilang gitu, 75.000. Oh 75.000, 25.000. Saya biasa nawar, waktu itu belum ada Grab loh Bapak Ibu, belum ada Grab pokoknya. Dia bilang gini, 25.000, oh ya udah saya naik, ya. Tibalah di tempat, di Taman Palem itu. Dan tiba di tempat, ketika mau bayar, saya udah nyampe, kata tukang ojek, mas ini alamatnya ya? Iya Pak, benar ini alamatnya. Nama gereja itu ya, nama gereja itu. Terus blok A 16, nomor 16. Terus benar Pak ini, saya bilang. Terus kata Bapak, oh ya udah mas, ketika mau bayar, ya Bapak Ibu, ketika mau bayar, dia bilang apa? Tukang ojek, udah dibayar mas katanya. Serius Pak? Iya. Oh, dia bilang gini, udah dibayar sama orang tinggi besar.
ojeknya dibayarin atau ditraktir sama orang yang bertubuh besar lagi, sahabat. Jadi dia Tuhannya itu bertubuh besar ya. Dia memang di sini belum mengatakan itu adalah Tuhan, tapi pada akhirnya nanti dia katakan bahwa yang selama ini dia lihat, yang selalu mengikutinya itu adalah Tuhan Yesus, kata si Ongo ini. Jadi Tuhan yang selalu mengikuti dia, sahabat, kemanapun dia pergi. Sampai-sampai ojeknya pun dibayarin sama Tuhannya. Ah, hebat gak itu? Hebat, tapi kan koplak. Kita coba ke menit 23:07, sahabat. Singkat cerita, ada tukang bakso, tukang ketoprak di ujung gereja. Sampai saat ini masih ada. Sampai saat ini masih ada. Masih jualan di situ. Saya duduk, Mas, saya bilang, ketoprak dong. Ya. Waktu itu ketoprak harganya 7.000 per porsi. 7.000. Pertama saya makan ketoprak satu piring. Pertama. Terus saya nggak berasa, waktu itu nggak ngerasain kalau saya mau makan sebanyak itu. Dari satu piring, Bapak Ibu mau tahu, sampai 6 piring. Ya, dulu perut saya nggak besar kayak gini, sekarang kan perut saya jadi besar. Ya kan, perut saya itu jadi besar, saya jadi mekar sekarang. Walaupun udah yang sekarang udah kecil semua gitu kan. Dulu bagi saya kecil-kecil juga nggak muat semua gitu. Dari satu piring sampai 6 piring, Bapak Ibu. Bayangkan, kalau secara akal saya, secara logika, saya makan nggak pernah sebanyak itu. Ya, udah gitu, tukang bakso, satu mangkok, dari satu mangkok sampai 6 mangkok. Tukang ketoprak bilang apa? Mas, sampai ini gila, sampai ini edan. Enggak. Kamu gila? Enggak. Mas, kalau gila saya diajak ngomong, gak nyambung dong. Ini nyambung, saya bilang. Tukang bakso bilang gini, kok kamu makan banyak? Tadi kamu makan ketoprak 6 piring. Sekarang makan bakso, katanya gitu. Nah, dari satu mangkok sampai 6 mangkok, Bapak Ibu. Dari satu mangkok sampai 6 mangkok. Tukang ketoprak bingung sama saya. Mas kok kecil-kecil makannya banyak. Tadi makan ketoprak dari satu piring sampai 6 piring. Ini makan bakso dari satu mangkok sampai 6 mangkok. Kalau saya gila, kata si Ongo, nggak nyambung, Mas. Kalau diajak ngomong, si Ongo tetap bersikeras dia tidak gila. Oke lah, mungkin dia memang tidak gila, tapi rakus. Ya, dalam bahasa Minangnya cango, sahabat ya. Cango bin gila gitu. Nah, orang gila yang bisa makan apapun dan dalam jumlah yang banyak. Ketoprak 6 mangkok, bakso juga 6 mangkok. Ini angkanya 6 terus nih, sahabat ya. Sampai nanti yang diminumnya teh botol itu juga 6 botol. Ada tukang teh botol di ujung, orang Sunda, orang Kuningan. Kang, saya bilang, gitu dong, saya bilang, teh botol dong, satu botol. Pertama dari satu botol sampai 6 botol. 6 semua ya, sahabat. 6 semua yang dimakannya. Tadi kan dia juga bilang ya bahwa badannya itu jadi gemuk ya, jadi agak besar. Perutnya jadi besar, jadi buncit. Itu sebetulnya bukan karena makannya banyak, tapi karena banyak makan yang haram. Ya pas ya. Banyak sekali fakta unik dan koplak sebetulnya kalau kita dengarkan kesaksian oten-oten ini, sahabat. Dan terakhir ini yang paling koplak nih ya. Ketika sholat tahajud itu, saya mau sholat tahajud, Bapak Ibu, bukan sholat. Itu jam 3. Ya, Bapak Ibu. Jam 3 saya mau sholat. Bapak Ibu mau tahu, ketika saya lagi mau ambil wudhu, nggak bisa. Air nggak ada, nggak ngalir. Sarung saya nggak bisa kepake, nggak bisa kepake. Peci saya nggak bisa nyangkut. Tiba-tiba Al-Quran itu jatuh. Al-Quran saya jatuh. Didebuk gitu kan. Kebuka gitu loh. Di Al-Juruf 43 ayat 61. Itu jelas-jelas. Saya bacakan ya. Isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmu lisaati fala tamtauna biha wa tabi, ini ada suratul mustaqim. Dan sesungguhnya, artinya, dan sesungguhnya Isa itu memberitahukan tentang hari kiamat. Janganlah kamu ragu tentang hari kiamat. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata ya, si Ongo ini, nah disinilah ketahuan belangnya si Ongo ini. Dia tidak pernah Islam. Selain cerita halunya yang tidak masuk akal itu, dan itu hanya ada di dalam film-film horor atau cerita-cerita yang penuh dengan halusinasi. Kain sarungnya lah yang tidak bisa naik, yang tidak bisa diikat, pecinya yang tidak bisa terpakai, air keran yang tidak bisa hidup untuk berwudu. Itu kan cerita-cerita horor semua itu, sahabat. Tidak akan pernah ada di dalam dunia nyata ini. Enggak akan ada itu ya. Itu hanya cerita-cerita halusinasi saja. Dia tidak pernah Islam sebetulnya ketika dia mengutip surah Az-Zukhruf ayat 61.
Ini adalah jurus andalan para misionaris Oten, sahabat. Ya, ihdinas siratal mustaqim nanti dikaitkan dengan Az-Zukhruf ayat 61 tanpa melihat ayat sebelum dan sesudahnya. Kalau mereka Islam, tentu sangat paham dan mengerti dengan surat ini bahwa jalan yang lurus di sana itu siapa? Quran Az-Zukhruf ayat 61. Coba kita lihat di sini, sahabat. Biar kita tidak dikelabui oleh oten-oten ongo ini. Masa kita yang cerdas, yang berakal ini dikelabui oleh ongo-ongo yang tak berakal ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya dia, Nabi Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Ini terjemahan yang asli seperti ini. Tidak seperti yang dibacakan oleh si Ongok tadi. Dan siapakah jalan yang lurus ini? Di dalam ayat ini sudah jelas juga. Petunjukku. Petunjukku di sini siapa? Ya Allah. Ya, yang berfirman ini. Dan semakin jelas di ayat 64-nya. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah, innallah huwa rabbi, dialah Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhanmu. Ini kata Nabi Isa nih. Fa'buduh, sembahlah dia. Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi ini yang selalu saya sampaikan ya sahabat semuanya. Jangan kita orang Islam yang berakal ini dibodoh-bodohi oleh orang yang tidak berakal. Apalagi oten-oten yang penuh dengan keongoan dan kerayaannya. Salah satunya si Qasim yang ngakunya muslim tapi percaya kepada dukun, peramal. Ngakunya muslim tapi suka mendengarkan lagu-lagu rohani. Ngakunya muslim tapi percaya kepada Tuhan yang bertubuh besar, warnanya 6 warna. Cukup ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.